Salam sejahtera, Mas Putu Jambu 7 kali ini membahas TPS UTBK SBMPTN, kemampuan verbal, subtopik silogisme atau penalaran logis. Karakteristik soal TPS silogisme atau penalaran logis adalah 1. Silogisme dasar atau sederhana memuat 3 pernyataan. Pernyataan atau premis umum atau mayor PU, pernyataan atau premis khusus atau minor PK, dan konklusi atau kesimpulan. PU bersifat umum, PK bersifat khusus, dan K sebagai simpulan. 2. Karakteristik soal silogisme adalah menyajikan 2 atau lebih pernyataan, lalu menanyakan pernyataan yang belum ada, bisa PU, PK, atau K. Pernyataan dalam soal tidak selalu urut dari PU, PK, lalu K. 3. Pernyataan jawaban harus sesuai dan berhubungan logis dengan pernyataan yang disediakan. 4. Karena itu, pahami betul kata-kata kunci dan isi pernyataan yang disediakan. 5. Soal yang disajikan bisa berupa silogisme dasar atau sederhana, bisa silogisme kompleks, bisa juga silogisme positif atau silogisme negatif. 6. Untuk bisa menjawabnya, perlu pemahaman rumus dasar silogisme, yaitu rumus silogisme positif, PU, semua A sama dengan B, PK, C sama dengan A, K, C sama dengan B. Rumus silogisme negatif. Silogisme negatif adalah silogisme yang K merupakan merupakan kalimat yang menggunakan kata bukan atau tidak. Nah, untuk menghasilkan itu ada 2 cara. Rumus 1, PU semua A tidak sama dengan B, PK C sama dengan A, K C tidak sama dengan B. Rumus 2, ini PK yang dibuat negatif. PU semua A sama dengan B, PK C tidak sama dengan A, K C tidak sama dengan B. Sekarang mari kita lihat soal-soal latihannya. Soal nomor 1. Semua peserta tes mengisi daftar hadir. Semua peserta tes A mengisi daftar hadir B. Ini merupakan PU. Roni adalah peserta tes. Nah, ini adalah PK. Roni sebagai C adalah peserta tes A. Maka tadi sesuai rumus, K-nya C sama dengan B. Roni mengisi daftar hadir ada pada pilihan jawaban A. Nah, kalau kita cermati ini adalah silogisme yang urut. Soal berupa PU, PK lalu ditanyakan K. Soal nomor 2. Semua calon mahasiswa, ini A, harus menunjukkan bukti bebas COVID-19, ini B. Sandra, berarti ini C, menunjukkan bukti bebas COVID-19, ini adalah B. Jadi, soal ternyata berupa PU dan K. Berarti yang ditanyakan adalah PK. Nah, PK adalah C sama dengan A. C, Sandra, A-nya calon mahasiswa. Berarti ada pada pilihan jawaban B. Dalam kenyataan, tes silogisme ini tidak selalu kalimatnya sesederhana seperti yang ada pada soal nomor 1-2. Bisa kalimat-kalimat itu lebih kompleks dan
kadang terkesan membingungkan. Maka harus cermat betul mencari kata kunci dan memahami maksud pernyataan. Soal nomor 3. Semua sekolah dibantu oleh pemerintah. Sebagian bantuan berbentuk buku. Nah, kata kuncinya adalah semua sekolah dibantu. Kata kunci lain, bantuan itu ada yang bentuk buku, ada yang bentuknya bukan buku. Berarti pilihan jawaban sesuai yang disediakan adalah D. Sebagian sekolah dibantu. Karena semua sekolah dibantu, maka sebagian sekolah dibantu. Tapi dalam bentuk bukan buku. Ini yang ada. Nah, kesimpulan 1 bisa tidak? Bisa. Tetapi ini kesimpulan yang tidak disediakan dalam pilihan. Maka kita mengambil kesimpulan kebalikannya atau kesimpulan yang tersembunyi. Soal nomor 4. Setiap siswa mengikuti pentas seni. Beberapa siswa memakai pakaian tradisional. Kata kuncinya mengikuti pentas seni. Nah, yang mengikuti itu ada siswa yang pakai pakaian tradisional, ada siswa yang pakai pakaian selain pakaian tradisional. Nah, berdasarkan pilihan jawaban yang ada, maka sebagian siswa atau beberapa siswa peserta pentas seni memakai pakaian tradisional. Ada pada pilihan jawaban E. Nomor 5. Semua sepeda motor memerlukan BBM. Sebagian sepeda motor lampunya terang. Nah, pembahasannya, kata kuncinya adalah semua memerlukan BBM. Tapi dari yang memerlukan BBM itu, ada yang lampunya terang, ada yang lampunya tidak terang. Maka kalau berdasarkan pernyataan ini, maka sebagian sepeda motor lampunya terang dan memerlukan BBM. Ada atau tidak? Ternyata yang ada dalam pilihan adalah yang lampunya tidak terang. Berarti ini kesimpulan tersembunyi. Ulangi, kesimpulannya adalah ada sepeda motor yang lampunya terang sesuai pernyataan dan memerlukan BBM. Tetapi kalimat itu tidak ada. Maka kita ambil yang lampunya tidak terang memerlukan BBM. Ada pada pilihan jawaban B. Nomor 6. Hewan golongan unggas berkembang biak dengan cara bertelur. Ular bukan hewan unggas dan berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, dua pernyataan ini memiliki kata kunci atau bagian kalimat yang sama, yaitu berkembang biak dengan cara bertelur. Maka sesuai permintaan soal, simpulan yang tepat tentang ular adalah ular memiliki cara berkembang biak yang sama dengan unggas. Ada pada pilihan jawaban D. Soal nomor 7. Semangka kuning lebih manis daripada semangka hijau. Semangka yang lebih manis harganya lebih mahal dan lebih banyak dibeli orang. Jadi, titik-titik. Nah, berdasarkan pernyataan itu, kita bisa menemukan kata kuncinya. Semangka kuning lebih manis, harganya lebih mahal, tetapi lebih banyak dibeli orang. Maka simpulannya adalah
semangka kuning lebih banyak dibeli orang walaupun harganya mahal. Nah, kadang-kadang itu ada pada pilihan jawaban C. Nah, kadang-kadang kata-katanya dibolak-balik semacam itu. Maka kita juga harus cermat, yang penting adalah paham isinya. Soal nomor 8. Semua karyawan memakai masker. Sebagian karyawan tidak memakai topi. Nah, kata kuncinya adalah pakai masker, pakai topi, atau tidak pakai topi. Berarti simpulannya ada sebagian karyawan yang memakai masker dan memakai topi, ada sebagian karyawan yang memakai masker tetapi tidak memakai topi. Nah, berdasar pilihan jawaban yang disediakan, kita harus menjawab pada pilihan jawaban D. Ada karyawan yang memakai masker dan memakai topi. Nah, awas jangan terjebak dengan B. Karena apa? Karena B menyebutkan semua. Nah, ini salah. Karena apa? Yang memakai topi itu kan hanya sebagian. Soal nomor 9. Setiap rumah sakit memiliki sistem pengamanan dan jam kunjungannya diatur. Andi berada di tempat yang jam kunjungannya tidak diatur. Nah, ini secara sekilas sebenarnya mudah. Karena apa? Secara rumah sakit ada sistem pengamanan, ada jam kunjungan yang diatur. Nah, tempat Andi berada, dua-duanya ini tidak terpenuhi. Walaupun yang disebutkan hanya jam kunjungannya tidak diatur, maka langsung bisa disimpulkan adalah berarti dia bukan berada di rumah sakit. Maka pilihan jawabannya adalah A. Andi berada di bukan rumah sakit. Soal nomor 10. Tidak ada kue ulang tahun kecuali berisi coklat atau berisi keju. Wiwin menerima kue bukan berisi coklat, bukan berisi keju. Nah, kata kuncinya adalah kue ulang tahun bisa disebut kue ulang tahun itu kalau berisi coklat atau berisi keju. Sedangkan Wiwin terima bukan itu, maka simpulannya yang diterima Wiwin bukan kue ulang tahun ada pada pilihan jawaban B. Demikian, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih atas kunjungan Anda pada link ini, dan hal-hal yang terkait dengan silogisme negatif, silogisme positif sudah Mas Putu Jambu 7 bahas pada video-video lain dalam YouTube Mas Putu Jambu 7. Silahkan dicoba, dicari dan dicoba dipahami serta latihan supaya Anda siap untuk mengikuti tes-tes yang menggunakan tes TPS atau TPA semacam ini. Sekian, salam satu guru, banyak ilmu.